A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Al-Zamira Channel yang dirahmati Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita semua kembali dengan kisah-kisah yang lucu tentang petualangan Abu Nawas yang sangat cerdik. Selalu saja ada cara untuk menghadapi ketegangan antara lawan maupun kawan. Abu Nawas memiliki tetangga yang sangat kikir dan serakah. Dia pun ingin memberikan pelajaran agar tetangga yang berprofesi sebagai tuan tanah tersebut bertobat. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama kisah Abu Nawas. Kisahnya, pada suatu sore, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil memandang langit. Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar sore ini keluarganya bisa makan. Sementara itu, dalam jarak puluhan meter dari rumah Abu Nawas, seorang tuan tanah tinggal. Rumahnya mewah, lengkap dengan gudang makanan dan peternakan, serta perkebunan yang sangat luas. Hampir semua warga di kampung itu, bahkan termasuk Abu Nawas, bekerja kepada tuan tanah tersebut. Namun tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir serta tamak. Tuan tanah itu mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki keahlian yang unik. Apabila meminjam sesuatu akan dikembalikan secara lebih dengan alasan beranak. Seperti meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan 2 karena ayam itu beranak. Tuan tanah lalu mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Kebetulan pada sore itu Abu Nawas ingin meminjam berupa 3 butir telur. Kontan saja tuan tanah senang bukan kepalang, karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman yang lain. Akan tetapi Abu Nawas menolaknya karena dia hanya butuh 3 butir telur saja. Saat tuan tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab itu tergantung dengan keadaan. 5 hari berlalu, Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur. Tuan tanah sangat senang dan dia menawarkan pinjaman lagi. Abu Nawas pun meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah. Dan tuan tanah itu dengan senang hati meminjamkannya dengan harapan piring tembikarnya beranak kayak telur ayam yang dulu. 5 hari pun berlalu lagi dan Abu Nawas mengembalikan piring tembikar sebanyak 3 buah. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hati si tuan tanah cukup gembira. Tak apalah, pikir tuan tanah. Karena bisa saja orang itu mempunyai anak tunggal, bahkan tidak memiliki anak. Pada hari selanjutnya, si tuan tanah menawarkan pinjaman uang senilai 1000 dinar. Sebuah jumlah yang cukup besar, bahkan bisa untuk menggaji seluruh karyawan tuan tanah selama 1 bulan. Dia menanti dengan tidak sabar, hari berganti hari, bahkan 5 hari terlewati sudah. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si tuan tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. Mulanya si tuan tanah gembira, namun dia marah besar setelah menerima penjelasan dari Abu Nawas. Sayang sekali tuan, uang yang saya pinjam bukannya beranak, malah 3 hari setelah saya bawa pulang mati mendadak, ujar Abu Nawas. Mendengar itu, si tuan tanah menjadi geram. Pengawalnya hampir saja memukul Abu Nawas. Tapi untung saja tidak jadi karena ada rombongan pekerja yang baru pulang. Tuan tanah mengadukan Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas digantung atau bahkan dihukum rajam. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si tuan tanah.
Pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah karena sangat masuk akal kalau sesuatu yang bisa beranak pasti juga bisa mati. Seketika itu juga tuan tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam, sulit untuk dibangunkan. Ia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Kali ini Abu Nawas tengah diuji oleh Raja Harun al-Rasyid dengan mengadakan sayembara. Dalam sayembara itu, Abu Nawas berhasil menjadi pemenang dan menaklukkan lawannya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Kisahnya, pada suatu hari yang cerah, Raja Harun al-Rasyid dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun, di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. "Baginda, Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," katanya Abu Jahil mendekati sang raja. "Apa usulmu itu, wahai Abu Jahil?" tanya raja. "Agar acara berburu ini menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda raja terdiam sejenak dan mengangguk-ngangguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap, dan setelah menghadap Raja Harun, Abu Nawas pun diberi petunjuk panjang lebar. Pada awalnya Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal bulus dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja Harun memaksa dan Abu Nawas tidak bisa menolak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas malah tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Batinnya berkata, mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini. Akhirnya Baginda menggiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang bakal menjadi pemenang dalam lomba berburu ini. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak. Menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. "Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?" teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh kepada 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut.
Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan dari Abu Jahil. 35 ekor kelinci, ditambah 5 ekor rusa, dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana. Menurut aturan lomba, semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan, kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa, terpinggal-pinggal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Suatu ketika, Abu Nawas menerima undangan untuk sebuah jamuan makan malam. Dalam undangan tersebut, dia juga dimintai tolong untuk mengisi acara jamuan dengan tausiahnya, ceramah agama. Dari itu, Abu Nawas pun datang menghadiri undangan itu untuk menghormati dan menyenangkan tuan rumah. Namun, karena datangnya lebih awal, Abu Nawas pun dipersilakan duduk di kursi bagian depan. Di kursi itu, Abu Nawas seakan-akan menjadi tamu yang terhormat. Beberapa saat kemudian, para undangan yang lain pun hadir dan langsung menempati kursi-kursi yang disediakan. Kemudian menyusul para pejabat kerajaan yang datang dan langsung menuju kursi yang paling depan. Akan tetapi, pejabat itu sangat terkejut karena kursi paling depan sudah diisi oleh Abu Nawas. Mendapati kenyataan itu, pejabat tersebut langsung memprotes kepada panitia penyelenggara makan malam dengan keras. Kenapa saya yang lebih terhormat berada di belakang dan justru Abu Nawas itu berada di depan? Protes pejabat. Pertanyaan Bapak seharusnya ditanyakan langsung kepada Abu Nawas sendiri. Karena merasa posisinya disamakan dengan masyarakat yang lain, pejabat itu pun tidak terima. Ia berjalan ke depan menuju Abu Nawas dan berbisik bahwa yang pantas duduk di kursi itu adalah dirinya yang merupakan pejabat kerajaan terhormat. Wahai Abu Nawas, kamu tidak pantas duduk di sini karena kursi depan seharusnya diisi oleh pejabat seperti saya, tegas pejabat itu dengan congkaknya. Mendapatkan teguran sombong dan merendahkan itu, Abu Nawas mulai angkat bicara. Maka terjadilah perdebatan sengit di antara mereka. Cukup menghebohkan untuk semua yang hadir di acara tersebut. Saudara pejabat yang terhormat, pada kenyataannya Anda itu tidak lebih dari seorang pesulap, kata Abu Nawas dengan suara cukup lantang. Wah, tidak bisa begitu. Saya adalah pejabat kerajaan, bukan pesulap, cetus pejabat. Semua undangan yang hadir menjadi tegang. Sebagian dari mereka ada yang berdiri untuk menyaksikan perdebatan itu dan berharap Abu Nawas mampu melumpuhkan sang pejabat yang terkenal sombong itu. Sekalipun saya adalah pesulap, tapi ketika naik panggung saya bisa bertindak sesuai janji. Saat saya berjanji mengubah sapu tangan menjadi kelinci, maka bim salah bim, sapu tangan itu benar-benar berubah menjadi kelinci, terang Abu Nawas. Maksudmu bagaimana? Apa hubungannya? Tanya pejabat. Anda saya katakan sebagai pesulap yang gagal karena Anda tidak bisa mengubah semua itu. Lihatlah, ketika naik panggung, Anda berjanji akan merubah nasib rakyat kecil menjadi lebih baik. Tapi setelah terpilih menjadi pejabat,
keadaan rakyat kecil sama saja seperti sebelum Anda menduduki jabatan itu, jelas Abu Nawas. Mendapatkan perkataan demikian, pejabat itu hanya bisa diam 1000 bahasa dengan perasaan malu banget. Kepalanya pun hanya bisa tertunduk seakan tidak tahan dengan perkataan Abu Nawas yang telah memalukan dirinya di hadapan orang banyak. Nah, kalau begitu mana yang lebih baik dan lebih pantas duduk di kursi paling depan? Tanya Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Tanpa membalas patah kata pun, pejabat itu langsung kembali mundur menempati kursi belakang di mana tempat dirinya duduk semula. Pada suatu hari, Abu Nawas tengah melihat pertunjukan monyet ajaib. Ajaib karena si monyet ini hanya mau diperintah oleh pemiliknya saja. Kalau diperintah oleh orang lain, maka dia akan menolak. Namun dengan kecerdasan yang dimilikinya, Abu Nawas akhirnya berhasil mengecoh si monyet sehingga menuruti perkataan Abu Nawas. Seru kan? Ikuti kisahnya. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas telah mendapatkan perintah dari Raja Harun al-Rasyid untuk mengamati dan mencari tahu kekurangan yang ada pada rakyatnya. Maklumlah, selain terkenal sebagai penyair ulung, Abu Nawas juga termasuk salah satu orang kepercayaan Baginda Raja karena usulan-usulan dan petuahnya yang seringkali tidak masuk akal namun tetap bisa menjadi solusi ketika masalah sedang tiba melanda. Pada suatu malam, Abu Nawas melangkahkan kedua kakinya dengan santai menyisir kota. Selama dalam perjalanan, ia sama sekali tidak melihat adanya sesuatu yang dirasa janggal karena kesejahteraan penduduk pada waktu itu boleh dibilang cukup layak. Akan tetapi, pada saat Abu Nawas tengah berada di depan tanah lapang yang sering digunakan penduduk untuk mengadakan hajatan, tiba-tiba langkah kakinya terhenti dengan adanya kerumunan massa yang begitu banyak. Abu Nawas pun bertanya kepada temannya yang bernama Husain, yang secara kebetulan baru melihat pertunjukan di sana. Ada pertunjukan apa di sana? Tanya Abu Nawas. Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib, jawab Husain. Apa maksudmu dengan monyet ajaib? Tanya Abu Nawas. Monyet tersebut bisa mengerti bahasa manusia dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja, jawab Husain. Jawaban Husain itu telah membuat Abu Nawas semakin tertarik dan penasaran. Dia langsung pamit pada temannya itu untuk melihat pertunjukan monyet itu. Ketika Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton, ternyata sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tak heran bila banyak di antara penonton mencoba satu persatu. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk. Namun hasilnya adalah sia-sia belaka. Melihat kegigihan si monyet tersebut, Abu Nawas semakin penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Setelah berhadapan dengan monyet itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku ini?" Si monyet menggeleng-gelengkan kepala. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" tanya Abu Nawas. Si monyet menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" tanya Abu Nawas memancing dan si monyet mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka aku akan laporkan kepada tuanmu," ancam Abu Nawas kepada monyet. Seketika itu juga si monyet yang pada dasarnya hanya takut kepada tuannya secara spontan saja mengangguk-anggukkan kepala. "Hore!" Sontak saja para penonton bersorak karena ada orang yang mampu membuat si monyet mengangguk-anggukkan kepala. Karena keberhasilan Abu Nawas tersebut, maka ia telah mendapatkan hadiah berupa uang yang lumayan banyak. Di lain pihak,
pemilik monyet bukan main marahnya. Pemilik monyet pun memukuli monyetnya dengan sebatang kayu karena malu terhadap pertunjukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kumpulan cerita lucu dan penuh hikmah Abu Nawas. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.